Apakah sudah bisa membuka mic-nya? Ya, Oke. selamat pagi Ya, semuanya. silakan Bapak. Terima kasih. Agak macet-macet, Pak. Ya, ya. Boleh saya macet ya? Iya, Iya, hari ini macet. agak beberapa hari ini internet saya agak agak lagging ya. Jadi apakah boleh dibantu? Masih masih lagging ya? Ini Ya, bagus, Pak. Ini bagus. sebentar ya. Saya coba pindah. Sekarang bagus ya. Bagus, Pak. Bagus Oke. ini. Ya, mungkin dari Ibu Vin bisa bantu ya. Share. Ya, oke. Mungkin dari Ibu Vin atau uh, dari uh, host bisa bantu share. Pak, kalau gimana kalau videonya matikan aja mungkin Screen supaya karena saya isinya. nggak Iya, pakai ini ya, nggak pakai internet ya, iya. saya pakai data ya saat ini. Apakah kedengeran suara saya? Ini bagus, Pak. Lancar. Oke, oke, ya, oke, kedengeran ya suara saya apakah jelas? Boleh tolong Sangat jelas, dibantu. Pak. Bagus ya, oke. Oke ya, baik, baik, baik. Thank you. Terima kasih Ibu Irma. Ya, pagi ini ya kita mendengar ya beberapa hari ini bagaimana uh, ya bagaimana beberapa hari ini ya isu mengenai demo ya mengguncang Jakarta ya dan juga bahkan menimbulkan teror ya dan kekhawatiran ya. Dan kayaknya udah 2 hari ini juga saya ngikutin berita dan uh, uh, perkembangan belakangan ini yang cukup mengkhawatirkan ya. Saya juga YouTube Live ya, bukan YouTube Live, tapi TikTok Live sudah dimatikan ya karena uh, menegangkan. Ya, hari ini saya mau sharing ya perenungan saya ya, mungkin bukan pengajaran ya, tapi perenungan pribadi saya ya mengenai fear of life ya atau fear of fear of death ya. Next ya, mungkin kah suara saya terdengar? Ya, Dengar, Pak. ketakutan ya. Saya rasa ketakutan saat ini bukan cuma dalam 2 hari ini ya, tapi sudah beberapa lamanya ya kita mengalami isu-isu ya yang cukup mengkhawatirkan ya. Yang dari sisi ekonomi ya, kita yang berusaha, yang bisnis ya, segala mengalami kesusahan ya, banyak sekali eh, rekan-rekan ya yang berdagang, melakukan bisnis usaha ya, mereka komplain bagaimana sulitnya ya berdagang di hari-hari ini ya. Nah, ini juga nggak terlepas dari bagaimana konsumen juga semakin selektif ya dan semakin cerdas dalam memilih ya karena ya balik lagi pendapatan atau penghasilan itu terbatas tapi kebutuhan itu semakin tinggi ya. Apalagi dengan era sekarang ya orang bisa berbelanja secara digital ya mereka sangat dengan mudah membandingkan kualitas produk dan harga-harga. Kemudian ada juga perubahan ya di pola belanja ya. Beberapa orang yang masih berdagang secara tradisional uh, mengeluh pendapatan mereka turun cukup jauh ya. Kenapa juga karena terjadi perubahan di pola belanja ya dari konsumen yang tadinya berbelanja secara offline harus pergi ke toko sekarang malah bisa berbelanja dengan mudah ya tinggal tinggal klik di handphone dan barangnya udah bisa datang. Kemudian juga ya kita lihat harga-harga juga semakin melambung ya, tapi pendapatan kita tidak naik-naik ya. Ini juga penyebab tekanan yang cukup berat ya untuk
kehidupan ya. PHK ya di awal tahun kita juga mendengar banyak bagaimana PHK terjadi di mana-mana ya. PHK ini nggak terjadi eh, nggak cuma kita cuma dengar di berita aja, bahkan ya belakangan juga beberapa teman ya, beberapa rekan juga mengalami ya PHK di tempat kerja mereka ya. Sungguh menyedihkan ya bagaimana mereka harus mengalami hal tersebut. Nah, bagaimana dengan keluarga ya? Keluarga juga saya secara pribadi ya punya anak yang memasuki usia eh, sekolah menengah ya. Eh, Juga cukup khawatir ya, takut juga dengan pergaulan anak yang hari-hari sangat dipengaruhi oleh media ya, sangat dipengaruhi oleh bagaimana konsumsi media digital ya. Dan kalau saya juga perhatiin ya chat-chat di grup di uh, anak-anak kami ya, bagaimana orientasi mereka udah menjurus ke hal-hal yang lebih dewasa ya, walaupun usia mereka masih sangat muda ya. Nah, di sini uh, kami sebagai orang tua juga uh, berjaga-jaga ya bagaimana mereka bergaul ya, baik di dunia digital maupun di pergaulan sehari-hari. Kemudian ya figur ayah juga sangat penting ya. Kita juga belajar ya bagaimana uh, figur ayah sangat penting ya dalam keluarga. Hubungan suami istri ya, perceraian, KDRT juga banyak terjadi ya, dan bagaimana pasangannya juga hari-hari ini juga trennya banyak anak, banyak keluarga ya, banyak pasangan yang tidak mau punya anak ya. Itu kita sebut dengan fenomena child free family ya. Kenapa ya? Takut repot ya, terus biaya biaya, biaya kehidupan juga tinggi ya. Konflik antara orang tua dan anak ya juga menjadi uh, umum ya. Udah suatu berita yang lama bagaimana ya anak menuntut ya orang tua bahkan dimasukkan penjara karena urusan tanah. Ya kemudian kemerosotan moral ya eh, yang terjadi ya dan hari ini makin juga makin kemerosotan moral itu seperti sesuatu yang umum ya karena akses digital sangat mudah ya akses media digital itu semakin mudah ya. Kesehatan ya kesehatan juga hari-hari ini juga eh, menimbulkan ketakutan ya. Diabetes, ya tekanan darah tinggi itu menjadi suatu hal yang sepertinya itu normal, padahal itu suatu hal yang harus dikontrol ya. Dan obat-obat sekarang udah banyak ya, inovasi-inovasi obat-obatan itu sudah sangat banyak, tapi ya malah digunakan untuk membenarkan gaya hidup yang tidak sehat ya. Ya ada satu obat yang namanya Ozempic itu yang digadang sebagai obat solusi ya bagi orang-orang yang obesitas karena bisa menurunkan berat badan walaupun konsumsi makanannya uh, seperti biasa atau berlebihan ya. Ya, kemudian juga isu kena kesehatan mental ya dengan segala tekanan hidup sehari ini juga sangat umum jadi sesuatu yang umum ya. Dari sisi sosial politik ya juga kita melihat ya bagaimana perang ya tidak kunjung selesai ya juga bahkan sekarang kita mendengar ya ketegangan antar negara yang sebelumnya kita tidak pernah dengar ya. Dulu kita dengar Ukraina ya dengan Rusia, Israel dengan Palestina, tapi sekarang juga bahkan negara-negara yang tadinya tidak berkonflik yang kayak tenang-tenang aja ya antara Thailand sama Kamboja ya India Pakistan, Pakistan ya tiba-tiba mereka bisa berperang gitu walaupun dalam skala yang lebih kecil ya dan juga di secara global juga banyak ya isu-isu yang diskriminasi ya yang dilegalisasi oleh pemimpin negara mereka ya dengan asal alasan nasionalisme ya. Di Australia sekarang ini juga lagi terjadi ya white nationalism ya, white supremacy ya, bagaimana mereka uh, sedang berusaha ya untuk melegalkan suatu hukum ya, suatu undang-undang agar imigran itu uh, ataupun orang-orang asing itu uh, bisa di- dikeluarkan ya dari negara mereka. Nah, tren yang belakangan ini ya, bagaimana kita lihat teknologi itu sangat berkembang cepat ya. Kalau mungkin 5-6 tahun yang lalu kita melihat
teknologi digunakan sebagai transformasi ya dari segala sesuatu yang fisik ya, sesuatu yang offline itu menjadi online ya. Pasar ya, tadinya kita harus belanja secara fisik ya, datang ke toko, sekarang nggak perlu lagi, kita cukup di HP ya, di gadget itu cukup bisa, ya, kita udah bisa berbelanja ya. Dulu koran, kita baca berita melalui koran ya, sekarang kita baca berita banyak kan melalui sosial media. Banyak sekali yang terjadi transformasi di 5-6 tahun yang lalu. Tapi sekarang perkembangannya udah berbeda lagi ya, bukannya transformasi lagi, tetapi sekarang menjadi penggantian atau replacement ya. Sekarang teknologi udah berubah menjadi uh, mengarah ke AI ya. AI itu seyogyanya harusnya menjadi AI assistant ya, bukannya menjadi AI master ya. Tapi sekarang kita lihat bagaimana teknologi AI itu banyak digunakan ya untuk menggantikan fungsi-fungsi dasar manusia ya, yang sederhana ya udah mulai bisa dilakukan oleh AI ya. Saya juga salah satu yang suka mengikuti ya perkembangan teknologi ini, dan saya ada baca ya bagaimana AI sudah bisa digunakan untuk mendeteksi kanker ya. Bahkan bertahun-tahun sebelum kanker tersebut berkembang dan bisa dideteksi oleh dokter ya, itu sudah bisa dideteksi, sudah bisa dibantu dideteksi oleh AI dan akurasinya cukup baik. Kemudian juga sekarang juga programmer ya, orang-orang yang bergerak di bidang teknologi juga bahkan mulai tergantikan oleh AI ya, karena AI itu udah bisa melakukan ya atau membuat coding ya untuk membuat program yang dibutuhkan hanya dengan mengetikkan apa yang menjadi tujuan kita ataupun kriteria dari aplikasi tersebut ya. Nah, mungkin kita mau belajar ya, kenapa sih terjadi hal-hal ini seperti menurut Alkitab ya. Nah, saya menampilkan ya dua ayat ini ya, di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya, yang mana kita di ayat ini dikatakan ya memang ini akan terjadi ya masa-masa yang sukar ya, masa-masa yang nggak enak seperti ini ya. Ekonomi sulit ya, hidup semakin sulit, dan uh, manusia akan semakin mencintai diri mereka sendiri, menjadi hamba uang ya, menjadi orang yang sombong, yang tidak hormat orang tua, sulit mengasihi ya, sukar untuk hidup damai dan sebagainya ya, ini akan terjadi. Dan di Matius 24 ayat 6 ya sampai 12 dikatakan juga ya, uh, menubuatkan ya mengenai perang ya, atau kabar-kabar mengenai perang ya. Dan mengenai bagaimana terjadinya kelaparan ya. Ya, sekarang juga ya harga-harga makanan ya juga, harga-harga semakin melambung tinggi ya, dan mungkin juga akan semakin tinggi dengan kita lihat ya bagaimana fenomena cuaca ya, fenomena iklim juga semakin tidak menentu, tentunya akan berdampak pada uh, pertanian ya, bencana alam ya, gempa bumi, dan yang juga dan juga penyiksaan ya atau penolakan orang-orang percaya ya, dan justru ini menjadi semoga ini menjadi kekuatan bagi kita juga untuk terus ya bertahan dan juga memegang iman kita ya dalam Tuhan ya. Kemudian terjadinya pemurtatan dan penyesatan. Jadi semua ini sebenarnya juga sudah dibuatkan ya, sudah ada dalam Alkitab ya, dan ya saya rasa banyak ya, sudah banyak materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bagaimana hari-hari terakhir ya dari akhir zaman ini kita semakin dekat ya akan datangnya Tuhan Yesus ya, uh, uh, di dunia ini ya. Oke, lalu pertanyaannya ya, uh, bagaimana apakah bagaimana respon kita ya di tengah-tengah situasi tersebut ya? Ya, saya percaya ya bahwa kita sebagai orang percaya ya perlu hidup ya di dalam uh, takut akan Tuhan ya, atau respect pada Tuhan ya. Takut di sini bukan berarti ketakutan akan uh, seperti kita ketakutan akan uh, kerusuhan ya, atau ketakutan akan sesuatu yang buruk ya, tapi ini adalah hidup respect pada Tuhan ya, fear of God ya, dan bagaimana kita berjalan di dalam uh, hormat ya pada Tuhan ya.
Nextnya mungkin. Dan kenapa kok kita harus hidup ya takut akan Tuhan ya? Nah, saya mendapati beberapa poin di sini ya, bagaimana uh, kita sebagai orang percaya ya perlu hidup takut akan Tuhan. Pertama-tama ya kita tahu ya bagaimana kita butuh hikmat ya untuk hidup di zaman sekarang ya dengan segala perubahannya ya. Tentunya tidak mudah ya segala perubahan ini ya. Tapi kalau kita tidak berubah juga ya, uh, kita akan dimakan oleh zaman. Lalu berubah seperti apa yang kita harus lakukan ya? Tentunya ya berubah menuju kesempurnaan Kristus ya, bukannya berubah serupa dengan semakin serupa dengan dunia ya, mengikuti apa maunya dunia, tapi justru kita harus berubah serupa dengan Kristus. Nah, hikmat yang kita perlukan berasal dari Tuhan ya. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini? Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan di Amsal 9 ayat 10 ya, dan juga di Mazmur 111 ayat 10. Firman Tuhan ini menyatakan ya bagaimana hidup takut akan Tuhan, ya merespek atau menghormati Tuhan itu semua adalah sumber ya hikmat ya, dan tentunya mengikuti pimpinan Tuhan ya yang dituliskan dalam firman ya dalam Alkitab ya, itu adalah sumber kekuatan kita untuk berjalan dalam hikmat Tuhan ya. Kedua, dasar hidup yang benar ya. Uh, saya percaya ya bahwa kalau kita mau hidup benar dengan sendirinya tidak mungkin ya. Tidak mungkin manusia bisa hidup benar dengan sendiri. Tapi hanya dengan kita ya hidup dengan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengikuti apa yang menjadi perintahnya ya, maka kita bisa hidup dengan benar. Ulangan ayat 24 menyatakan ya bagaimana Tuhan ya memerintahkan pada kita ya untuk melakukan segala ketetapannya untuk ketetapannya dan untuk hidup takut akan Tuhan ya. Kenapa kok kita perlu melakukan tersebut? Karena agar senantiasa baik ya kehidupan kita, keadaan kita ya, dan Tuhan tentunya akan memimpin hidup kita ketika kita hidup takut akan Tuhan. Banyak ya cita-cita di tokoh Alkitab ya, nanti juga kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab ya. Bagaimana Tuhan tidak membiarkan ya orang-orang yang hidup takut akan Tuhan sendiri ya. Janji Tuhan ya, Mazmur 34 ayat 7 ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka ya. Banyak sekali ya cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman kita ya dan teman-teman di Koran Beo ini secara pribadi. Bagaimana Tuhan uh, melindungi orang-orang yang dikasihinya ya, melindungi orang-orang yang mengikuti jalan-jalannya ya, dan sepertinya tidak tidak sesuatu yang tidak masuk akal, tapi ya Tuhan itu nyata ya, Tuhan menempatkan ya malaikat-malaikat yang diutusnya ya untuk meluputkan orang-orang yang uh, takut akan Tuhan ya. Mazmur 145 ya ayat 18-19, Tuhan dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan dan memenuhi keinginan orang-orang yang takut akan Dia, mendengar dan menyelamatkan mereka. Ya, itu adalah janji Tuhan ya atas kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Kemudian berbuah, ya terakhir ini poinnya berbuah. Nah ini adalah sebuah kisah ya jemaat di Yudea, di Galilea, di Samaria ya, yang mereka hidup dalam takut akan Tuhan ya, mereka hidup dalam kedamaian, jemaat itu terbangun ya, dan mereka menunjukkan ya bagaimana mereka hidup mengikuti jalan-jalan Tuhan, dan ternyata ya dengan hidup takut akan Tuhan jumlah mereka semakin bertambah besar ya, dan ada kehadiran dan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus ya di tengah-tengah mereka. Ya semua ini bagi saya ya secara pribadi alasan mengapa kita perlu hidup ya takut akan Tuhan. Ya, salah satu kisah yang saya belajar ya mengenai Daniel di Daniel 3 ya, kisah Sadrak, Mesak dan Abednego yang mereka hidup ya di dalam
captivity ya di dalam ketika bangsa Israel apa namanya dikalahkan ataupun ditawan ya oleh Raja Nebukadnezar ya. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar itu seorang raja yang cukup sukses ya, ya walaupun tidak takut akan Tuhan, tapi kisah raja tersebut adalah keturunan ya dari bapaknya yang cukup berhasil ya sebagai membangun kerajaan Babilonia ya. Waktu itu banyak sekali perkembangan ya yang atau kemajuan yang pencapaian yang mereka dapatkan secara bangsa ya, tapi sayangnya mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Nah, di sini kita tahu bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, mereka terancam hidup mereka karena uh, akan dimasukkan ke dalam dapur perapian karena tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Padahal semua pejabat ya, semua semua uh, pegawai istana ya, bawahan-bawahannya Nebukadnezar pada waktu itu menyembah patung-patung tersebut. Dan hanya mereka bertiga yang mempertahankan iman mereka. Dan satu hal yang sangat menarik satu poin yang saya dapatkan ya dari kisah ini ya, adalah mereka menyatakan iman mereka ya, bahwa mereka percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong mereka dari dapur perapian tersebut. Tapi mereka juga menyatakan ya, kalaupun Tuhan tidak menolong, mereka tetap tidak akan sujud menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar tersebut. Ya, jadi uh, bagaimana mereka menghormati Tuhan ya, bukan karena pertolongan atau berkat saja, tapi mereka menghormati Tuhan ya karena kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ini satu hal yang membuat saya wah luar biasa banget ya sikap mereka ya dan bisa dibayangkan di hari-hari ini kalau kita mungkin terancam ya secara uh, keselamatan kita ya, keselamatan jasmani kita, apakah kita sanggup untuk tetap melakukan hal tersebut ya? Ya, saya percaya ya kita berada di dalam komunitas ini ya, iman kita terbangun ya. Saya percaya bahwa kita semua tetap akan bertahan ya uh, di dalam segala kondisi ya, dan iman inilah yang akan membawa kita ya untuk hidup akan takut akan Tuhan. Nah, berikutnya dalam aspek apa saja ya kita perlu hidup takut akan Tuhan ya? Apakah saya percaya bahwa hidup kita sebagai manusia itu ada 5 pilar ya, pilar kerohanian, pilar keluarga, hubungan sosial ya, kesehatan dan pekerjaan atau bisnis ya untuk yang bekerja ataupun berusaha. Ya, pilar ini menopang hidup manusia dan ya tentunya kita tidak bisa kuat di satu pilar, tapi pilar yang lainnya itu lemah ya. Kehidupan itu akan menjadi tidak seimbang ya. Kayaknya waktu itu pernah disampaikan ya beberapa udah cukup lama ya ini pengajaran dari Pak Freddy Lyong ya bagaimana pilar-pilar ini perlu seimbang ya ketika salah satu pilar tersebut uh, goyang ataupun lemah ya, uh, sisinya tidak menjadi segi lima lagi ya, sisinya akan penyok ya. Nah, hidup kita akan maksimal ya, hidup kita akan optimal ketika kelima sisi atau kelima pilar tersebut ya seimbang ya. Dalam aspek kerohanian ya, ya tadi kita belajar bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego ya mengakui kedaulatan Tuhan ya di dalam hidup. Walaupun masalah belum selesai juga, kita masih dalam pergumulan ya. Tapi apakah kita mau ya dan uh, bersedia untuk mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita ya, ya dan juga uh, ketika kita melayani ya jangan kita melayani karena status ya, jangan kita melayani karena aduh takut ditanya sama pemimpin gimana nih ya. Tapi marilah kita melakukan pelayanan karena kita mengasihi Tuhan ya, karena dasar kasih itu yang Tuhan mau ya Tuhan ajarkan. Dalam aspek keluarga ya,
bagaimana sebagai orang tua ya kita perlu lakukan ya peran pembapaan ya. Eh, Melalui peran pembapaan ini ya pada anak-anak kita bisa mengajarkan bagaimana mereka hidup ya dalam takut akan Tuhan ya. Pemuritan dalam keluarga itu juga perlu ya di dalam Ulangan 6 ayat 7 bagaimana kita perlu mengajarkan pada anak-anak ya dalam segala di setiap waktu dalam setiap situasi dan setiap kondisi ya perlu banget ya kami sekeluarga sudah komitmen tiap malam perlu kita untuk mesbah walaupun capek walaupun lelah ya sebentar pun nggak apa-apa yang penting kita perlu masukkan mesbah sebagai bagian dari hidup anak-anak mengajarkan mereka kan kebenaran firman ya dan hari-hari walaupun ya kedengarannya ya kita mengajarkan firman tuh kayaknya kepada anak tuh kayaknya suka susah ya udah dia ngomongin udah diajarin udah berkali-kali tapi kok nggak nggak terjadi perubahan dalam hidup mereka ya tapi benih itu sungguh tertanam ya dan ini kami lihat di anak kami yang besar ya bagaimana dari sejak kecil eh, tiap malam ya kami mengajarkan menanamkan firman. Selama proses tersebut sering ya saya sama istri tuh sharing ya kok udah diomongin udah diajar mengenai kebenaran ya tapi kok masih gitu aja kelakuannya ya tapi kami melihat ya bagaimana benih firman itu tumbuh ya di dalam hidup anak kami ya. Pelan-pelan belakangan kami bisa melihat bagaimana uh, kelakuan dia ya uh, bisa dibimbing atau dipimpin oleh firman ya. Roh Kudus berbicara dalam hati dia dan kami melatih bagaimana dia mendengarkan ya suara Tuhan. Suara Tuhan bukan sesuatu suara yang bakal kedengaran ya melalui telinga, tidak gitu, tapi berbicara di dalam hati. Dan ya, saya bersyukur ya bagaimana kami melakukan hal ini ya secara konsisten setiap hari ya, walaupun kelihatannya ada hari-hari di mana kami merasa kok nggak berubah-berubah ya, tapi apa yang kita tabur dalam hidup anak-anak, kebenaran firman yang kita tabur ya dalam hidup anak-anak tidak akan sia-sia ya. Kemudian dalam hubungan sosial ya dengan sesama kita ya, ya marilah kita menjadi terang ya di tengah-tengah masyarakat ya. Jangan melakukan jangan malah kita ikut-ikutan ya melakukan apa yang salah ya. Karena hari-hari banyak hal-hal yang dinormalisasi ya. Dinormalisasi itu artinya apa yang salah, apa yang nggak benar, tapi karena banyak yang melakukannya malah jadi dibenarkan ya. Ini malah kan hal yang kecil ya, yang terjadi ya, ya, yang contoh sederhananya ya, yang di tengah jalan aja ya, ketika kita menyetir ya, kita berkendara ya, eh, banyak yang menormalkan ya, melawan arus ya, melawan arus kendaraan karena malas untuk jauh muternya ya, ataupun ribet kalau harus muter di putaran yang benar ya. Ya di depan gereja kami ya di Abalaf Industri itu ya ada pas di depannya itu ada putaran yang ya gampang banget kalau kita mau muter ya gitu istilahnya dan saya dan istri mengambil komitmen gitu walaupun itu kelihatannya gampang ya kelihatannya memudahkan ya apalagi kalau lagi buru-buru ya jangan lakukan itu ya nggak apa-apa puter lebih jauh dikit lebih macet dikit lewatin aja gitu loh. Lakukan aja kenapa ya uh, itulah walaupun dalam hal yang kecil ya kita menghormati Tuhan ya dalam perbuatan kita ya dan juga ketika kita ngantar anak juga uh, anak kami sekolah di cukup dekat dengan rumah sekitar 5 atau 10 menit ya dan uh, kita mau mengajar kepada anak-anak ya bahwa kita dalam hal yang kecil ya dalam hal muter aja kita mengambil jalur yang lebih jauh gitu untuk muter ya, ya mungkin sekitar 2 atau 3 menit lebih lama. Anak-anak itu ya untuk mereka hidup menghormati Tuhan ya bahkan dalam hal yang kecil ya itu sangat perlu ya. Ya dalam aspek kesehatan ya menjaga kesehatan dengan aktivitas fisik ya yang cukup ya dengan diet yang seimbang ya dengan makan yang seimbang ya
menjaga berat badan, menjaga kesehatan mental, ya, jagalah tubuh kita sebagai baik Allah, ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberikan persembahan yang hidup pada Tuhan, ya. Ya, jangan sampai uh, kita nggak bisa melayani, ya, ataupun melayani keluarga, melayani Tuhan, ya, karena kesehatan kita udah tidak baik, ya, dari muda, ya, gitu. Bahkan sampai tua, ya, saya percaya, ya, penyertaan Tuhan ada, ya, ketika kita uh, menjaga kesehatan kita, ya, kita bisa menjadi bait Allah yang hidup, ya, untuk melayani Tuhan, ya. Dalam pekerjaan atau dalam bisnis, ya, ya, saya pikir uh, dilakukan, ya. Bahkan di tengah-tengah orang-orang yang nggak mengenal Tuhan pun mereka menuntut kejujuran, ya. Orang-orang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukan hal apa yang jujur, ya. Tapi kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, ya, perlu memiliki lebih dari sekadar kejujuran aja, ya, yaitu integritas, ya. Integritas artinya, ya, jangan sampai, ya, eh, kita ada terkesan, wah, kok orang jujur itu kok orang Kristen itu kok nggak jujur, ya. Jangan sampai ada kesan, bahkan ada sampai kesan walaupun kita tidak melakukannya, ya, tapi kalau ada kesan atau impresi, ya, bagaimana orang Kristen kok nggak transparan, ya, dalam hal-hal tertentu, ya, mungkin kita bendahara atau mungkin kita yang pegang keuangan, ya, tapi kita ketika ditanya itu laporan penggunaan uangnya gimana, ya, kita tidak transparan, ya. Kok kamu nggak percaya sih sama saya? Ya, kita nggak pakai kok duitnya segala macam, ya, tapi marilah kita bisa uh, memiliki integritas, ya. Uh, Ketika ditanya, ya, kita bisa mempertanggungjawabkannya, ya, kita bisa kita tidak marah-marah, ya, dengan orang bertanya, ya, penggunaan dana, ya. Ketika kita diminta pertanggungjawaban, siap gitu untuk memberikan pertanggungjawaban tersebut. Bahkan, ya, nggak perlu, ya, kita nggak perlu ditanya, kita bisa memberikan pertanggungjawaban tersebut. Ya, ini 5 aspek, ya, yang dalam kehidupan yang uh, perlu, ya, kelima pilar tersebut perlu perlu kuat, ya, dalam hidup kita, ya. Eh, dalam hidup takut akan Tuhan, ya, dan tentunya, ya, jangan sampai satu pilar kuat, ya, tapi pilar lainnya itu lemah atau runtuh, ya, tentunya, ya, akan sangat tidak maksimal, ya, hidup, ya, kita dalam Tuhan, ya. Ya, saya mau menutup perenungan ini, ya, dengan satu video singkat, ya. Video ini ada sebuah lagu, ya, dari uh, Disney, ya. Nah, mungkin uh, kata-kata di lagu ini cukup menenangkan, ya, cukup baik, ya, dan ada ayat-ayat di Alkitab yang dikaitkan, ya, dengan uh, lirik di video ini, ya. Biarlah ini menjadi uh, suatu apa, ya, suatu penghiburan bagi kita, ya, terutama di hari-hari ini, ya, ketika uh, kita mengalami ketakutan, ya, kecemasan akan hidup, ya, dan biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, ya, untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, ya. Oke, silakan tim screen. Thank you. Come stop the crying, it'll be alright. Hari Tuhan, Engkau Allah tetap menyertai kami, ya Bapa.
Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kami tidak melihat tangan-Mu ya Bapa, Engkau Allah ada ya Bapa, untuk menyertai kami di tengah-tengah gejolak kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya padamu. Kami mau berjalan di dalam eh, hormat akan Engkau dalam hidup kami, takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik ya Pak. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah ya Pak, hikmat-Mu Tuhan menyertai kami, memimpin kami Tuhan untuk hidup dengan bijak ya Pak. Hidup dengan uh, kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami bisa kuat di dalam Engkau ya Pak. Dan apa yang kami dapatkan Tuhan di hari-hari Tuhan, Pak, yang mungkin mereka mengalami kecemasan, kekhawatiran, biarlah mereka dapat mengenal kasih-Mu, dan kami dapat menunjukkan ya Pak, betapa Engkau hidup Tuhan di tengah-tengah kami ya Pak, dan dapat menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Pak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima